Oke, selamat malam. Kembali lagi kita boleh berjumpa di malam hari ini. Pastinya atas karena kasih sayang Tuhan Yesus, di mana kita bisa berkumpul kembali di malam hari ini, karena kami yakin tidak ada yang bisa mengatur waktu kecuali Tuhan sendirilah yang mengendalikannya, memberikannya kepada kita semua. Dan kita akan memulai sesi pada malam hari ini di tanggal 22 Maret tahun 2022. Dan doa buka kita akan mengundang Roh Kudus yang akan dipimpin oleh Tante Lita Sudarmo. Silakan Tante. Ya, terima kasih. Baik. Allah Bapa kami, bimbinglah kami. Kiranya Roh Kudus mau menyertai kami semua pada malam hari ini. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Puji syukur, terima kasih atas segala berkat-berkat dan penyertaan-Mu. Hingga kami dapat kembali Tuhan, berkumpul melalui ibadah virtual pada sore ini Tuhan, bersama Irene dan Miranda dan sahabat-sahabat doa kami. Kami sangat merasa diberkati sehingga kami juga dapat bertemu kembali dengan Irene yang sudah benar-benar kami nantikan. Kami semua rindu untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Bapak, berikanlah kami roh dan pengetahuan yang baik dan benar agar kami dapat lebih mengerti dan mendalami apa kebenaran firman-Mu. Kami dapat mengaplikasikan di dalam kami supaya kami menjadi pemenang dalam segala perkara yang akan dibawakan oleh Arin, akan membagikan firman-Mu, kiranya hikmat warifat dari surga mengurapi untuk setiap perkataan yang disampaikan oleh Arin dalam tuntunan Roh Kudus. Berkati peralatan yang kami pergunakan, semua berfungsi baik hingga ibadah kami selesai dengan sukacita. Ampunlah dosa kami, Bapa, doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang sangat mulia. Haleluya. Amin. Ya, amin. Pertemuan sesi malam hari ini dengan topik You Are Worth It, dari tema besar yaitu How Are You. Jadi kita akan segera langsung memulai sesi pada malam hari ini, dan yang pasti selamat pagi di Georgia. Silakan Irene. Good evening everyone. I am always so excited every Tuesday morning to spend time with you. Selamat malam semuanya. Saya selalu sangat bersemangat setiap Selasa malam karena saya akan bertemu dengan Anda semua. And just like what Miranda has said, this is actually our 5th session in regards to the series of How Are You? Seperti yang sudah disebutkan Miranda, bahwa malam hari ini adalah sesi kelima dari tema besar kita, yaitu bagaimana kabar Anda. And Miranda, I just need your help to allow me to share screen. Yeah, thank you. And I hope for those who have been following the session every week, dan saya berharap bagi Anda yang sudah mengikuti sesi ini setiap minggunya, you are able to see the different conditions of the heart. Anda sudah dapat membedakan jenis-jenis kondisi hati. And I hope you were able to see if you can identify yourselves in the different heart conditions. Dan saya juga berharap Anda juga bisa mengetahui di manakah posisi Anda saat ini sesuai dengan kondisi hati Anda. Because the reality of life is we are approaching the end of time. Karena sesuai dengan realita kenyataan hidup bahwa kita sedang menuju akhir dari zaman ini. And I'm not doing this to scare you, but I am sharing this to be able to make us aware of what is going on. Saya membagikan ini bukan dengan maksud untuk menakuti Anda semua, tetapi untuk Anda lebih menyadari apa yang sedang terjadi pada saat ini. Because what Satan wants us to do is to continue to be in a sleeping mode. Karena tujuan
setan adalah agar kita selalu berada dalam mode sedang tertidur. Not aware about the true condition of the world that we're living in. Tanpa menyadari kondisi dunia yang sedang kita tinggali saat ini. Last week, I got a massage, which I haven't done in about 4 or 5 months. Minggu lalu, saya sedang melakukan pemijatan, di mana saya sudah lama sekali tidak melakukannya, sekitar 4-5 bulan. And the masseuse that I go to, she is not an actual Christian. Di mana terapis yang akan memijat saya ini bukan orang Kristen yang sebenarnya. But she was sharing with me that she is looking for a big land where she wants her family to live in. Tetapi dia bercerita pada saya bahwa dia sedang mencari tanah yang luas karena dia ingin agar keluarganya bisa tinggal di sana. She is single. Dia seorang wanita single. But she wants her mom and her stepfather to be there, her father and her stepmother to be there, her aunts and her uncles, and even her sister and her family. Dia walaupun single, dia ingin agar ibunya dengan ayah tirinya dan ayahnya dengan ibu tirinya beserta dengan paman-paman, bibi dan juga kakak-kakaknya tinggal bersama dengan dia. And so I asked her the question, why are you looking for such a big land for you and your family? Kemudian saya bertanya kepadanya, mengapa Anda mencari tanah yang sangat luas untuk Anda tinggali bersama keluarga Anda? She says, with the condition that we are facing now, who knows how much longer we can actually sustain ourselves by just going to the market, the supermarket, to get food. Dan dia berkata, dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini di dunia ini, bagaimana kita bisa mempertahankan diri kita dengan terus pergi berbelanja ke supermarket? She says, it's time for us to be able to prepare land so that we will be able to plant and grow food on our own, just in case, she says, everything just goes into more chaos. Dan dia berkata, sudah saatnya kita mempersiapkan tanah, kemudian kita menanam makanan kita sendiri, karena kita tidak akan pernah tahu kapan terjadi suatu hal yang bencana yang lebih besar lagi. This is coming from a non-Christian. Ini datang dari seseorang yang bukan Kristen. This is someone who is not even aware of the prophecy that's going to happen. Ini berasal dari seseorang yang tidak menyadari bahwa nubuatan-nubuatan itu sedang akan terjadi. So if someone who is not fully aware have the heart to want to prepare, how about us who are fully aware of Jesus' second coming? Berasal dari seseorang yang tidak sepenuhnya menyadari kondisi hati dan juga kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi bagaimana dengan kita yang tahu bahwa Yesus akan segera datang? Because what matters the most is how is the condition of our heart. Karena yang paling penting adalah bagaimana kondisi hati kita. Are we afraid or are we anticipating with joy for Jesus' second coming? Apakah kita takut atau kita mengantisipasi kedatangan Yesus yang kedua kali? So before we start, and I appreciate Tante Lita for praying for us, but let us pray one more time. Marilah kita berdoa sekali lagi. Dear Heavenly Father, this is your word that we want to share. Bapa yang di surga, ini adalah firman-Mu yang akan kami bagikan. I believe that it is your desire for each one of us to be prepared for Jesus' second coming. Saya percaya ini adalah keinginan terdalam Tuhan agar kami semua mempersiapkan diri kami untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Therefore, Father, we ask for the outpouring of the Holy Spirit in each of our hearts. Oleh karena itu, kami memohon curahan Roh Kudus-Mu ke dalam setiap hati kami.
so that through the Holy Spirit we can be transformed to be like Jesus. Karena hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami bisa diubahkan untuk menyerupai Engkau. Touch my lips and Natalia's lips and use us today. Sentuhlah bibir Irene dan juga hamba-Mu dan pergunakanlah kami semua pada hari ini. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amin. In order for us to be able to understand the different conditions of the heart, let us go back to the very beginning. Agar kita bisa memahami berbagai jenis kondisi hati, marilah kita mengulang dari awalnya. The reality is there is a great controversy between the devil and God. Pada awalnya selalu ada pertentangan yang besar antara iblis dengan Tuhan. Let's open our Bible for those who have your Bible, and I hope that you have your Bible with you. Let's open our Bible to Revelation chapter 12, and we're going to go ahead and read verse 7 through 9. Revelation chapter 12, verse 7 through 9. Mari kita buka Alkitab kita ke Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Wahyu 12. Can I read that, Irene? Mm-hmm. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di surga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Just like what Natalia just read, there was a war broke out in heaven. Seperti yang disebutkan di Alkitab bahwa terjadi perperangan di surga. The war started not here on this earth, but the war actually started in heaven. Peperangan bukan dimulai di dunia ini, tetapi dimulai di surga. Satan, the old serpent, is fighting against Michael and his angels. Satan, yaitu si ular tua, berperang melawan Michael dan malaikat-malaikatnya. The devil wanted to have supremacy against God's government. Iblis ingin memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan Allah. Michael, who is Jesus himself, had to fight in order to maintain the throne of heaven. Michael, yaitu Yesus sendiri, harus berperang demi mempertahankan tahta kerajaan surga. If you can just imagine for me for a moment, coba kalau Anda bayangkan sejenak, it is easy for us to think about war. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir tentang perang. Because we have seen so many wars happening in our lifetime. Karena kita sudah menyaksikan begitu banyak perang dalam kehidupan kita. Wars between nations. Peperangan antar bangsa-bangsa. Even war within our own country. Bahkan peperangan di dalam negara kita sendiri. War within even our friends. Peperangan bahkan di antara teman kita sendiri. Even war within our own family. Bahkan peperangan di antara keluarga kita sendiri. Even war between husband and wife. Bahkan peperangan antara suami dan istri. But see, during that time, before any of this happened, in heaven where everything was perfect, for it to have war, it shook the foundation of heaven. Tetapi lihatlah bahwa di surga yang begitu indah dan penuh dengan kedamaian terjadi suatu perang yang menggoyangkan tatanan kerajaan Allah. Before this happened, there was no such thing as controversy. There was no such thing as rebellion or even war. Sebelum ini tidak ada yang namanya terjadi pertentangan, pemberontakan, bahkan perang sekalipun.
But yet the devil thought that he is better than God, and he wanted to prove himself as being better than God. Tetapi iblis yang selalu berpikir bahwa ia lebih baik dari Allah. Oleh karena itu dia berperang untuk menunjukkan bahwa ia lebih baik dari Allah. But praise God, in verse 8, it says that the devil and his angels did not prevail. Tetapi di Wahyu 12 ayat 8 disebutkan bahwa mereka tidak dapat bertahan. Unfortunately, they were cast down to the earth where we are living now. Sayangnya, iblis dan malaikatnya dilemparkan ke bumi, di mana yang menjadi tempat tinggal kita semua. And Satan's main objective is to deceive us. Dan tujuan utama iblis adalah untuk selalu menipu kita. To deceive us to think that God does not care. Untuk menipu kita bahwa Allah tidak pernah peduli kepada kita semua. To deceive us to think that God wants to destroy us. Untuk menipu kita bahwa Allah ingin menghancurkan kita. Therefore, the tug of war is not just happening that happened on heaven, is no longer happening up in heaven. Sehingga perang tarik-menarik itu tidak hanya terjadi di surga, but the tug of war is happening in our heart. Tetapi tarik-menarik itu seperti olahraga tarik tambang itu terjadi di dalam hati kita juga. Satan wants us to believe his lies. Setan ingin agar kita mempercayai semua kebohongannya. Jesus and God the Father and the Holy Spirit and his all angels wanted to show us how much they love us. Yesus beserta dengan Allah Bapa dan malaikat-malaikatnya ingin menunjukkan betapa sangat mengasihinya mereka kepada kita. No wonder we are always having this great controversy in our thoughts and in our minds. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau selalu terjadi pertentangan besar di dalam hati dan pikiran kita. If you feel that you are struggling deep within your heart, it is something that we are all facing. Kalau Anda merasa Anda memiliki pergumulan yang sangat berat di dalam hati Anda, itulah yang kita rasakan saat ini. Because there is a tug of war where Satan wants us to be on his side and God wants us to be on his side. Oleh karena itu selalu ada terjadi perang tarik-menarik karena setan ingin menarik kita agar berada di sisinya, begitu juga dengan Allah ingin agar kita berpihak kepada yang benar. Therefore, it's important for us to look deep within our heart to examine where does our loyalty of our heart resides. Oleh karena itu kita harus memeriksa kedalaman hati kita, di manakah kesetiaan hati kita berada? In order for us to understand the condition of our heart, agar kita dapat memahami kondisi hati kita, it's important for us to go back to the beginning of world's history. Sangat penting agar kita kembali kepada sejarah awal mulanya dunia ini. Let's go ahead and open our Bible to Genesis chapter 1, and we're going to read verse 1 and 2, the beginning. Mari kita buka kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. The book of Genesis is a book of so many information of the condition of our heart. Kitab Kejadian merupakan kitab yang menunjukkan begitu banyak hal tentang kondisi hati kita. In the beginning, pada mulanya, because the devil has been cast out to the earth, karena iblis telah dilemparkan ke bumi ini, each one of us has a heart condition that is formless and void, empty, and in darkness. Di mana kondisi hati kita itu belum berbentuk, kosong, dan penuh dengan kegelapan.
This is what we have to understand so that we need to know what it is that we have to do or what we are in need of. Inilah kondisi yang kita harus pahami terlebih dahulu supaya kita tahu kita ini memerlukan apa berikutnya. So, as we studied the 3 different conditions of the heart, di mana kita telah mempelajari 3 jenis kondisi hati. The first condition of the heart that we studied was the hard-hearted. Kondisi hati yang pertama yaitu orang yang mengeraskan hati. They are full of darkness because they are filled with so much sadness and despair and discouragement. Mereka dipenuhi dengan kegelapan karena mereka dipenuhi dengan kesedihan, kekecewaan, dan juga kemarahan. And which was the condition of this earth in the beginning. Di mana ini seperti kondisi bumi kita pada mulanya. And we also studied the second heart condition, which was the half-hearted. Dan kita mempelajari kondisi hati yang kedua, yaitu hati yang setengah hati. This is a heart that was not fully formed. Ini adalah hati yang belum sepenuhnya terbentuk. Just like the condition of the earth in the beginning. Sama persis dengan kondisi bumi ini pada awalnya. And the third one that we studied is the thorny heart. Dan kondisi ketiga yaitu hati yang berduri. A heart that feels so empty. Hati yang dipenuhi dengan kekosongan. And this emptiness, they want to be filled with the pleasures of life, with the riches of the world. Hati yang kosong ini ingin dipuaskan dengan kenikmatan dunia dan kekayaan dunia. Which is exactly the same condition that the earth was in the very beginning of time. Dan ini sama halnya dengan kondisi bumi pada mulanya. See, when God writes in his book for us, every single word has a meaning that we have to understand. Ketika Allah menuliskan setiap firman-Nya kepada kita, Allah memiliki maksud dari setiap perkataannya. Not one word that is written in his word is in vain. Tidak ada satu kata pun yang ada di Alkitab ini adalah kesia-siaan belaka. He has a purpose for everything that he wrote, every word that he wrote. Allah memiliki setiap maksud dari setiap perkataan yang dituliskannya. So as the condition of the world, sesuai dengan kondisi dunia ini, where there was darkness, di mana ada kegelapan, there was without form, di mana belum berbentuk, and there was emptiness, dan ada kekosongan. In Matthew chapter 13 verse 3, this is where we are studying the parable. Di dalam Matius 13 ayat 3 di mana kita mempelajari perumpamaan ini. And Natalia, you can please go ahead and read that. Matius 13 ayat 3, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Jesus, who is the sower, went forth to sow. Yesus yang adalah penabur keluar untuk menabur. I believe that farmers are the least appreciated career. Seorang petani adalah merupakan pekerjaan yang sangat kurang dihargai. In fact, for those who live in the village, it is quite shameful for a relative that lives in a city to say, my father is a farmer, or my uncle is a farmer, or my son is a farmer. Bagi seseorang yang tinggal di perkotaan, akan sangat memalukan untuk mengatakan jika ada anggota keluarganya, ayahnya atau pamannya yang bekerja sebagai petani di pedesaan. Because we look at farmers as someone as low class
or someone who cannot earn so much money. Karena kita memandang petani sebagai orang yang berada di kelas rendah, orang yang tidak menghasilkan cukup banyak uang. But yet, without farmers, we would not be able to eat today. Tetapi tanpa petani, kita tidak akan bisa makan pada hari ini. Because we depend on their harvest to be able to get the vegetables that we need so that we can go to the grocery store to buy them. Karena kita sangat tergantung kepada hasil panen mereka, yaitu sayur-sayuran yang biasa kita beli di supermarket agar kita bisa makan setiap harinya. Just like the farmer, how many of us do not truly appreciate or understand what Jesus has done for us? Sama seperti halnya petani tadi, seberapa besar kita kurang bisa menghargai Yesus, yaitu penabur seperti petani. In Christ Object Lesson, page 36, paragraph 1, it says, Di dalam buku Perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 36 alinea pertama disebutkan, see, back then during biblical time, when a farmer goes out to sow his seed, pada waktu zaman di Alkitab ketika para petani harus keluar untuk menabur benih-benihnya, it was a different time than the way we do it now. Merupakan masa yang sangat berbeda dengan masa kita pada saat ini. It says here, in the East, the state of affair was so unsettled and there was so great danger from violence that the people dwelt chiefly in walled towns. Di sini disebutkan, di sebelah timur, keadaan pemerintahan tidak menentu dan ada bahaya terjadinya kekerasan, sehingga sebagian besar orang tinggal di kota-kota yang dikelilingi tembok. Every day there is always the threat of an enemy coming to destroy them. Setiap harinya selalu ada ancaman yang akan datang untuk menyerang dan menghancurkan mereka. In order for them to have security, they had to create walls surrounding the city so that they can feel secure. Untuk alasan keamanan bagi mereka, oleh sebab itu dibangunlah tembok yang mengelilingi kota mereka agar mereka merasa aman. But the problem is, this place can only accommodate dwelling places. Tetapi masalahnya, tempat ini hanya bisa mengakomodasi untuk tempat tinggal saja. But there's not enough land to be able to do agriculture for food. Tidak ada tanah yang cukup untuk melakukan pertanian untuk bisa mensupport makanan bagi mereka. Therefore, the book says, and the husbandman or the farmer went forth daily to their labor outside the walls. Dan di sini disebutkan para petani setiap hari pergi ke tempat pekerjaannya di luar tembok. And if you can imagine, every day that they went out, they are actually vulnerable to the attacks of the enemy. Setiap harinya mereka harus keluar dari tembok di mana mereka itu sangat berbahaya dengan serangan dari para musuhnya. They are willing to sacrifice their life so that they may be able to do their work to feed the people within the town or the city. Mereka mau mengorbankan dirinya agar mereka bisa mengusahakan pertanian dan menyediakan makanan bagi orang-orang yang ada di dalam kotanya. Nowadays, we don't see that there is any danger of being a farmer. Saat ini kita tidak melihat ada bahaya dengan menjadi seorang petani. Well, you know what? Let me take that back because I do have friends who are farming right now in the Bogor Sentul area. Oh ya, saya juga akan tarik bahwa ada beberapa teman saya yang menjadi petani di daerah Bogor, Cijeruk, dan sebagainya. And their mission is to create a organic agriculture. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan pertanian organik. But there are local mafia who wants a portion of their harvest too.
Tetapi di sana ada mafia lokal yang juga ingin menikmati hasil dari panenan mereka. So sometimes there is that tension of a threat of violence if my friend does not go according to what they want. Sehingga ada ancaman kekerasan apabila para mafia ini tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. So there is some danger also even nowadays when you are trying to grow food. Dan memang ada bahayanya pada zaman saat ini jika kita ingin menanam makanan kita sendiri. But most of us are not even aware of it. Tetapi banyak di antara kita bahkan tidak menyadarinya. When we go to the market, we have no thought of all the sacrifices that are made for the food to be readily available for us. Ketika kita ke pasar, kita tidak ada pemikiran ada bahaya-bahaya apa yang harus ditangani oleh mereka agar makanan bisa terhidang di atas meja kita. In fact, we have no appreciation of the value of the food that we go from stall to stall looking who will be able to give us the least amount of money. Bahkan kita tidak menghargai nilai dari makanan itu karena kita datang dari satu toko ke toko berikutnya untuk mencari harga yang paling murah. We bargain with them. Kita menawar dengan mereka. We want the lowest price. Kita menginginkan harga yang paling murah. Without any concept of all the hard work that goes with growing the food that we eat. Tanpa ada konsep betapa sulitnya proses yang harus mereka lalui untuk bisa menanam makanan ini. Do we do the same thing with what Jesus has done for us? Apakah kita juga melakukan hal yang sama dengan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita? Because Christ's object lesson continue to say, so Christ, the heavenly sower, went forth to sow. Seperti yang disebutkan di dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus, demikianlah Kristus penabur semawi. He left his home of security and peace. Pergi untuk menabur, ia meninggalkan rumahnya yang aman dan sejahtera. See, we don't understand what security and peace really look like. Kita bahkan tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan aman sejahtera itu. Because every time we listen to the news, it is not a news of security and peace. Karena setiap kali kita mendengar berita-berita, itu bukanlah berita yang mendatangkan rasa aman dan sejahtera. What's going on in our thoughts and our mind is not security and peace. Apa yang terjadi di dalam pikiran dan hati kita bukanlah hal yang penuh dengan aman dan sejahtera. But where Jesus came from, which is the heavenly kingdom, it was only peace, joy, and happiness. Tetapi dari mana Yesus berasal, yaitu kerajaan surga, yang ada di sana hanyalah rasa aman, penuh dengan sukacita dan juga kesejahteraan. Everyone love each other and show their love to one another. Mereka semua saling mengasihi dan menunjukkan rasa kasihnya kepada sesama mereka. There's no disagreement. Tidak ada perdebatan di antara mereka. There's no misunderstanding. Tidak ada kesalahpahaman di antara There's mereka. no fighting. Tidak ada pertengkaran di antara mereka. But yet Jesus left that home of security and peace. Tetapi Yesus meninggalkan rumahnya yang penuh dengan aman dan sejahtera itu. But not only that, but he left the glory that he had with the Father before the world was. Tidak hanya itu saja, tetapi Yesus meninggalkan kemuliaan yang dimilikinya bersama Bapanya di surga. What that means is that he had to let go of his form of divinity. Artinya dia harus meninggalkan semua bentuk kekekalan yang ada di dirinya. We don't understand how that looks like because we've never seen it. Kita tidak akan pernah memahami hal ini karena kita belum pernah melihatnya.
But if we can just identify a little bit of what sacrifice Jesus had made, Tetapi kalau boleh kita sejenak mengidentifikasikan pengorbanan yang telah dibuat oleh Yesus bagi kita. I have made this illustration before and I'm going to repeat it. Dan saya pernah membuat ilustrasi seperti ini dan saya akan mengulanginya lagi. In the different forms of created beings, Di dalam perbedaan bentuk-bentuk makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, I know that God was never created, that we know for sure. So he is the top, he is the most divine, he is above all things. Allah itu bukan diciptakan, jadi Allah itu adalah yang paling atas, di atas segala-galanya. And underneath God are the angels, Dan di bawah Tuhan adalah malaikat-malaikatnya, whom the Bible says they are mighty in strength and power. di mana di Alkitab disebutkan bahwa malaikat-malaikatnya ini penuh dengan kuasa dan penuh dengan kuasa dari Tuhan. And then underneath that are human beings. Dan di bawah malaikat yaitu para manusia. We're not as strong as the angels, Para manusia ini tidak sekuat malaikat-malaikat Tuhan, but we were created in the image of God. tetapi kita manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. And underneath us as human beings are the animals. Dan di bawah para manusia yaitu para binatang, which the form is completely different than us, di mana bentuk binatang ini sangat berbeda dari manusia, but has great capacity in what they can do. tetapi mereka memiliki kapasitas sesuai dengan apa yang mereka telah diciptakan. And underneath the animals would be the insects. Dan di bawah binatang yaitu serangga-serangga. And the insects are not as big as form or not as strong as the animals. Serangga ini tidak memiliki bentuk yang sebesar binatang dan mereka juga tidak sekuat binatang. And their capability is much more less than what the animal can do. Dan kemampuan serangga tidak sebesar kemampuan yang dimiliki binatang besar. As we can see, as we go down each step, the form has changed and the capacity has changed also. Dari tingkatan ciptaan Tuhan ini kita bisa melihat bahwa semakin kita turun, bahwa bentuknya itu semakin menurun dan berbeda, dan juga kemampuan mereka menurun juga. Jesus was willing to step down 2 steps in order for him to be just like us. Yesus mau turun sebanyak 2 tingkatan agar bisa memiliki rupa sama seperti kita manusia. He was willing to leave the glory, which is the form that he was before the world was. Dia rela meninggalkan kemuliaan yang dia miliki sebelum dunia ini bahkan diciptakan. It's just like how I would be willing to be changed in the form of a cockroach forever. Seakan-akan seperti kita, manusia mau turun menjadi serangga selama-lamanya. Atau kecoa bahkan. Yes. Can you just imagine from having a form of a human to have a form of a cockroach? What a big contrast it is. Bisa dibayangkan jika Anda seorang manusia, tetapi mau rela menjadi kecoa yang memiliki bentuk yang sangat-sangat berbeda. Yes, we were created in the image of God. Memang benar kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. But if you understand how divinely glorified Jesus was before he became human, we would truly appreciate what a big sacrifice he made for you and me. Coba kalau Anda bayangkan bahwa Tuhan dengan segala kekekalan dan kemuliaannya mau mengambil rupanya sama seperti kita manusia, betapa pengorbanan yang amat sangat besar yang telah dilakukan Yesus bagi kita.
And he was willing to leave his position upon the throne of the universe. Dan dia rela meninggalkan kedudukannya di atas tahta alam semesta. He was the ruler of the whole universe. Dia adalah penguasa dari seluruh alam semesta. Every single being that comes before him bow down low and not even want to see his face because of his holiness. Bahkan semua makhluk yang diciptakannya itu akan menyembah tertunduk ke bawah karena mereka tidak sanggup untuk melihat wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. But yet he was willing to come down to be a servant. Tetapi Yesus mau turun ke bawah untuk menjadi pelayan kita. Not only a servant, but he was willing to be mocked, to be spat upon, to be ridiculed for our sake. Bukan hanya menjadi pelayan, tetapi dia mau dihina, dia mau diludahi akibat dosa kita. Can you imagine how it feels to be treated that way? Bisa dibayangkan jika Anda diperlakukan seperti Yesus? You know, because we all have this self-worth that we put in ourselves. Karena kita semua memiliki harga diri yang kita taruh di dalam diri kita masing-masing. And I am so guilty of this. Dan saya sangat bersalah dengan hal ini. Whenever I am mistreated in regards to a customer service, setiap kali saya diperlakukan salah oleh customer service, where I feel that I have the right to be treated like a queen because I am the customer, di mana saya merasa saya memiliki hak untuk diperlakukan seperti seorang ratu karena saya adalah seorang pelanggan. Because in America, customer is always right. Karena di Amerika, pelanggan atau customer itu selalu benar. Customer is the king. Customer itu adalah raja. So there is that sense of you need to respect me, you need to treat me right. Sehingga ada sense bahwa saya ini sebagai pelanggan harus diperlakukan dengan benar dan baik. So whenever there's a problem, jadi setiap kali ada masalah, the first thing I do is fight for my right as a customer. Pertama hal yang kami lakukan atau yang saya lakukan adalah memperjuangkan hak saya sebagai seorang customer. And if the person who mistreated me cannot fix the problem, dan kalau customer service ini tidak bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi, immediately I demand for a higher position such as a manager to fix the problem. Langsung saya akan meminta posisi yang lebih tinggi, biasanya manajernya, untuk menyelesaikan masalah ini. To let them know how I was mistreated as a customer. Untuk menunjukkan kepada manajernya bahwa saya telah diperlakukan salah oleh mereka. And if the manager cannot fix it, then you go to the owner. Dan kalau manajernya tidak bisa menyelesaikan, maka saya akan datangi pemiliknya. But Jesus did not have that attitude like I do. Tetapi Yesus tidak memiliki perilaku seperti saya ini. He was willing to humble himself. Yesus mau merendahkan dirinya sendiri. To be obedient even unto death. Untuk menjadi umatnya yang setia bahkan sampai pada kematiannya. So in order for Jesus to go out to sow, it was a vulnerability that he had to put himself to. Dan supaya Yesus bisa menjadi seorang penabur untuk menabur benihnya, Yesus memakai kerapuhan yang ada di dalam dirinya. Therefore, when the sower went out to sow his seed, there was a lot of risk that is involved. Dan ketika seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya, ada begitu banyak resiko yang ada di dalam dirinya. Jesus knows the condition of each heart. Yesus tahu kondisi dari setiap hati. Jesus knows that the devil is working hard to
discourage, to distract, and to deceive. Yesus tahu bahwa setan bekerja keras untuk mengalihkan perhatian kita, untuk mematahkan semangat kita, dan juga untuk menipu kita. These are the most powerful weapon that Satan uses. Ini adalah senjata yang paling ampuh yang digunakan oleh iblis. But yet Jesus went out to sow his seed so that we are awakened from our condition of our heart. Tetapi Yesus sendiri yang keluar untuk menabur karena Yesus tahu kondisi setiap hati kita. Let's go back to the book of Genesis where it all began. Mari kita buka kitab Kejadian di mana semuanya ini berawal. We have just read how the condition of the world is just the same as the condition of our heart. Kita sudah mempelajari bahwa kondisi dunia ini pada awalnya sama seperti kondisi hati kita. Therefore, the remedy or the seed of truth that God wants us to know is also based on what we're going to read in Genesis chapter 1. Oleh karena itu, sebagai obatnya atau pemulihannya adalah yang akan kita bacakan di dalam kitab Kejadian 1. So to those whose heart is filled with darkness, discouragement, despair, and doubt, bagi Anda yang hatinya dipenuhi dengan kegelapan, keraguan-raguan, bahkan juga begitu banyak kekecewaan, this happens because the devil wants to keep us in darkness. Ini terjadi karena iblis ingin agar kita selalu berada di dalam kegelapan. And God's remedy is, dan pemulihan yang Tuhan berikan adalah Genesis 1 verse 3. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. And God said, lalu berfirmanlah Allah, there is power in the word of God. Ada kuasa di dalam setiap perkataan Tuhan. Because every word that God speaks has a creative power. Karena setiap perkataan yang diucapkan Allah adalah perkataan yang memiliki kreasi atau ciptaan. So for example, if God said right now, there will be an elephant right next to me. Kalau Allah berfirman akan ada seekor gajah di sebelah saya, I better move out of the way because there will be a big elephant next to me. Maka sebaiknya saya segera pindah dari tempat saya karena akan ada gajah besar yang akan ada di sini. Not one word that is spoken out of God is word that is empty. Tidak ada satu perkataan pun dari Tuhan yang merupakan perkataan kosong. So to fix the condition of the world that is full of darkness, God says, let there be light. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kondisi bumi yang penuh dengan kegelapan, Allah berfirman, jadilah terang. And immediately there was light. Dan langsung terang itu jadi. But the problem is, we as a people have a choice. Tetapi kita sebagai umatnya memiliki pilihan. Am I going to continue to be in the light? Apakah saya ingin terus berusaha berada dalam terang Allah? Or do I run away from the light and cover myself with darkness? Atau saya memilih untuk melarikan diri dari terang Allah dan menutupi diri saya dengan kegelapan. How do we do that? Bagaimana saya melakukan ini? This word of God is not for me. Kita berkata bahwa firman Allah ini bukan untuk saya. Yes, he wants to bless us with joy and happiness and peace, but you know what? I don't feel it, so it must not be for me. Saya tahu bahwa firman Allah itu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, tetapi saya tidak merasakannya, jadi saya rasa ini bukan untuk saya. I'm not good enough to receive it.
Saya tidak cukup baik untuk menerima firman ini. I am not worthy enough to feel the joy and the peace that God wants to give me. Saya tidak layak untuk menerima sukacita dan kasih serta damai yang dari Allah ini. And whenever we believe this lie, it is the devil who has convinced us. Setiap saat kita mempercayai kebohongan ini adalah kebohongan yang diyakinkan oleh iblis kepada kita. Because when God says, let there be light, there was light. Karena setiap Allah berfirman, jadilah terang, maka terjadilah terang. Because this is the same God who cannot lie that spoke these words. Karena ini sama dengan Allah yang tidak bisa berbohong yang memperkatakan firman ini. Therefore, in 2 Corinthians 4, verse 6, it says, oleh karena itu, di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. The scripture says it is God who wants to shine his light in our darkened heart. Di Alkitab dikatakan bahwa Allah yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita yang penuh dengan kegelapan. How he does it? Bagaimana Allah melakukan ini? To give us the knowledge of God's true character. Agar kita memperoleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah dari Kristus. See, glory actually means character. Kemuliaan di sini artinya adalah karakter. So he wants to show his character through the face of Jesus Christ. Allah ingin menunjukkan karakternya melalui wajah Yesus Kristus. You want to know who I am? God says, look at my son Jesus. Ya, Allah berkata, Anda ingin tahu siapa saya? Lihatlah pada wajah Kristus. I want to show you who I am by shining my light through your darkness. Focus our attention on Jesus. Saya ingin menunjukkan terangnya kepada Anda, jadi Anda harus fokus kepada wajah Kristus. With all this thing that God wants to do by shining his light, when we continue to be in darkness, it's because of our own choice. Ketika Allah ingin menunjukkan terangnya kepada kita ketika kita berada dalam kegelapan, itu semua tergantung kepada pilihan yang kita buat. Because he only has one mission for the hard-hearted. Karena Allah hanya memiliki satu misi untuk hati yang keras, yaitu in Psalms 147 verse 3, the Bible says, di dalam Mazmur 147 ayat 3, Alkitab mengatakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. He understands what has happened to you. Allah mengetahui apa yang terjadi pada diri Anda. He understands the past mistakes you have done. Allah mengetahui kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah kita He buat. understands the bad experience that you have gone through. Allah mengetahui pengalaman buruk yang telah Anda lalui. He understands how you may have gone through rejection, neglect. Allah mengerti bahwa Anda telah melalui penolakan dan juga kekecewaan. All of these things, he wants to heal our brokenheartedness. Yang diinginkan Allah adalah untuk menyembuhkan hati kita yang telah patah ini. But not only heals it, but he wants to bind it up so that we can be whole again. Allah bukan saja ingin menyembuhkan hati kita, tapi ingin membalut luka-luka kita.
to show us that he loves us with his everlasting love. Untuk menunjukkan betapa sangat mengasihi Allah Jadi pada lama tuh dia kita nggak ikut. dengan Apakah kasih kemudian yang dengan itu kekal. kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa MotoGP tanpa parkir itu ibarat makan tanpa gurih? Berarti pemenangnya Quartararo tahun kemarin itu ibaratnya pemenang tanpa gurih? Apaan itu? I'm sorry. Okay. So, in regards to the half-heartedness, Sehubungan dengan hati yang keras, God's remedy pengobatan atau pemulihan dari Allah is found in Genesis chapter 1, verse 6 through 10. kita temukan di dalam Kejadian 1 ayat 6 sampai 10. Oke, Kejadian 1 ayat 6 sampai 10. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. The remedy for the half-hearted who thought that his purpose is to excel in himself, perbaikan dari Allah untuk orang yang setengah hati adalah agar dirinya itu menunjukkan bahwa lebih baik. Remember we talked about the story of Peter in regards to half-heartedness? Kita belajar tentang cerita Petrus tentang orang yang setengah hati. That he thought that in himself he was good enough. Dia berpikir di dalam dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang cukup baik. He thought that he was very loyal to Jesus. Dia berpikir bahwa dia adalah orang yang setia kepada Yesus. But as soon as there was persecution, he was the one that denied Jesus. Tetapi ketika terjadi ada tuduhan hukuman, Petruslah orang pertama yang menyangkal Yesus. So the half-heartedness is those who have heart that is not fully formed yet. Jadi orang yang setengah hati adalah orang yang hatinya itu belum sepenuhnya terbentuk. Therefore, just like in creation, the way God remedied this is for us to understand that we were formed for a purpose. Jadi sama seperti bumi ini ketika belum terbentuk dengan sepenuhnya, Allah menunjukkan bahwa Allah membentuk dengan suatu tujuan. He had to separate the waters. Allah harus memisahkan air-air tersebut. So the water that is in the firmament is called the heavens or the sky. Sehingga air yang ada di atas itu disebut sebagai cakrawala. And the water that is on the earth is called the sea. Dan air yang ada di daratan itu disebut sebagai laut. And the dry land was called the earth. Dan tanah yang kering itu disebut sebagai daratan. Every single thing was separated, was formed for a specific purpose. Setiap bagian itu dibentuk dan dipisahkan untuk suatu tujuan. Just like how we are. Sama halnya seperti kita ini. Let's open our Bible to Isaiah 43 verse 7. Sama disebutkan di dalam Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. God has created us for a specific purpose. Tuhan telah menciptakan dan membentuk kita untuk suatu tujuan. Not for our own glory.
bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Because when we only exalt our own glory, we will always be disappointed. Kalau kita selalu memegahkan kemuliaan diri kita sendiri, kita akan selalu kecewa. Because we will realize we are not as strong as we think we are. Karena kita menyadari bahwa kita tidak sekuat seperti yang apa kita pikir. We're not as faithful and as loyal as we think we are. Kita tidak memiliki iman yang kuat dan kesetiaan seperti yang kita pikir kita miliki. Therefore, we need to realize that God created us for a purpose of His glory. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa Allah menciptakan kita untuk kemuliaan-Nya. Therefore, every single thing we do or say is only to exalt Jesus. Oleh karena itu setiap hal kecil yang kita lakukan ataupun kita katakan adalah untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Because I have come to realize it is not me who has the power to do right, but is because Jesus in me that is allowing me to have the power to do what is right. Karena saya menyadari bukan diri saya yang bisa melakukan segalanya dengan benar, tetapi ada kuasa Yesus yang ada di dalam diri saya, sehingga saya bisa melakukan segalanya dengan benar. Just like how Peter realized it was Jesus's mercy and love when he saw him after Peter denied Jesus. Sama seperti halnya Petrus ketika dia menyadari betapa besar kasih karunia Yesus kepadanya ketika Petrus melihat wajah Yesus setelah dia menyangkal Yesus 3 kali. We can only be fully formed to God's purpose when we realize what Jesus has done for us. Kita hanya bisa memiliki bentuk yang sepenuhnya apabila kita menyadari bahwa Yesuslah yang menciptakan kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya. The third problem was the thorny heart, which is the emptiness. Kondisi hati yang ketiga yaitu hati yang berduri, yaitu kekosongan. And looking at the beginning of time, the remedy is fulfilled in day number 3. Untuk perbaikannya atau pemulihan dari Allah, kita lihat dari ciptaan pada hari ketiga. Let's open our Bible, Genesis chapter 1, verse 11 through 13. Mari kita buka Alkitab kita Kejadian 1 ayat 11 sampai 13. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. God filled the earth with everything that is needed to provide for his creatures that are not yet created. Allah memenuhi bumi ini dengan segala hal yang akan diperlukan untuk ciptaannya yang bahkan belum diciptakannya. He could have created the birds first before the seeds for the bird to eat. Allah bisa saja menciptakan burung terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan biji bagi burung untuk dimakan. He could have created the animals before he created the fruit for the animals to eat. Allah bisa menciptakan binatang terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan buah-buahan sebelum menjadi makanan bagi binatang. But because he wanted to show, not does he only love us, but he wants to take care of us, he created everything that we need first before he created the mankind. Allah menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi kita. Tetapi Allah
bukan hanya mengasihi, tapi Allah ingin merawat kita. Oleh sebab itu Allah menciptakan terlebih dahulu makanan bagi ciptaannya nanti. He says, let me fill you with everything that you need. Allah ingin mengatakan, izinkanlah Allah untuk memenuhi segala kebutuhanmu. Therefore, in Philippians 4 verse 19 is the promise that he gave to each one of us. Oleh karena itu, di dalam Filipi 4 ayat 19 itu adalah janji Allah kepada kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. He knows what we need. Allah tahu segala keperluan kita. He knows what gives us joy and pleasure. Allah tahu bahwa ingin memberikan kebahagiaan dan sukacita kepada kita. And he's more than willing to supply all of those needs. Bahkan Allah ingin memenuhi segala keperluan kita itu. And he showed us to us on the third day of creation. Dan Allah menunjukkan hal itu semua kepada kita pada ciptaannya hari ketiga. To show us that we do not need to doubt. Untuk menunjukkan bahwa kita tidak perlu khawatir. We need not to be fearful. Kita tidak perlu takut. But we just need to trust him to provide for all of our needs. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita. This is what Jesus came to do. Inilah alasan mengapa Yesus datang ke dunia ini. To remedy each heart condition. Yaitu untuk memperbaiki setiap jenis kondisi hati kita. And I want us to understand what he did was not easy. Dan saya ingin Anda memahami bahwa apa yang dilakukan Yesus bukanlah hal yang mudah. Christ Object Lessons, page 36, paragraph 1 says, he went forth a suffering, tempted man. Di dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 36 alinea pertama disebutkan, ia pergi merasakan derita dan pencobaan. If you can just imagine you're suffering right now, kalau Anda bayangkan penderitaan Anda saat ini, that the devil is constantly tempting you, bahwa iblis terus-menerus mencobai Anda, if you think that there may be 2 or 3 evil angels who is constantly harassing you, kalau Anda merasa ada 2 atau 3 malaikat setan yang sedang mencobai Anda, can you imagine how many legions of the evil angel is harassing Jesus at every moment? Bisa Anda bayangkan ada berapa banyak kumpulan-kumpulan setan yang sedang mencobai Yesus pada saat itu? Because every second of Jesus' life on the earth, they want to trap him. They want to make him sin. Karena setiap detik kehidupan Yesus di bumi, setan-setan berusaha menjebak Yesus agar Yesus melakukan kesalahan. Because one wrong look. Karena satu saja kesalahan dari Yesus. One wrong look, meaning looking at something the wrong way, with that angry face, or with that hatred face, or with that a face that is, that is sinful. Maksudnya di sini adalah satu pandangan yang salah saja dari Yesus, misalkan pandangan Yesus yang penuh dengan kemarahan atau rasa aneh, atau pandangan berdosa lainnya. One wrong thought that enters into Jesus's mind. Satu pemikiran yang salah yang memasuki pemikiran Yesus. Everything would have been over and Satan would have had victory. Semuanya akan berakhir dan setanlah yang akan menang. But yet Jesus went forth in solitude. Tetapi Yesus keluar seorang diri. He sowed in tears. Untuk menabur dengan tangisan. To water with his blood. Menyiram dengan darahnya sendiri. With his life as a sacrifice.
dengan kehidupan Yesus sebagai pengorbanannya, which is the seed of life for a world lost. sebagai benih kehidupan bagi dunia yang sudah tersesat. Knowing that even though he did all these things, most people still will reject him. Dengan mengetahui bahwa Yesus telah melalui ini semua, tetapi masih saja ada orang yang menolak Yesus. Sometimes we don't realize what was at risk for Jesus to come to this world. Terkadang kita tidak mengetahui resiko seberapa besar yang harus diambil Yesus untuk datang ke dunia ini. Let's take a look in Desires of Ages, page 49, paragraph 1. It says, Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 49 alinea pertama disebutkan, Satan in heaven had hated Christ for his position in the courts of God. Satan di surga telah membenci Kristus akibat posisinya di tahta Allah. Therefore, there was that war between Satan and Michael and his angels. Oleh karena itu adanya peperangan antara Satan dan malaikatnya dengan Michael dan para malaikatnya. Just as we read in Revelation chapter 12 earlier. Seperti yang kita baca di dalam kitab Wahyu 12 pada awal sesi ini. He hated him the more when he himself was dethroned. Iblis benci kepada Allah, bahkan lebih benci lagi ketika Allah turun dari tahtanya. He felt rejected. He felt that no longer he has the power. Dia merasa ditolak dan merasa tidak memiliki kuasa lagi. And he blamed all this on Jesus. Dan setan menyalahkan semuanya ini kepada Yesus. He hated him who pledged himself to redeem a race of sinners, which is you and me. Iblis benci kepada Allah karena Allah mau mengorbankan dirinya untuk para pendosa. Why is he willing to save those who rejects him? Mengapa Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang telah menolak Yesus? Yet into the world, yaitu di dalam dunia, where Satan claimed dominion, di mana iblis mengklaim tempat tinggalnya, God permitted his son to come. Allah mengizinkan putranya untuk datang. Not in the form of his omnipotent or omnipresence, bukan dalam bentuk kemahakuasaan atau kemahahadirannya, but in a helpless babe. Tetapi dalam rupa manusia yang tak berdaya. A baby who needs to be taken care of. Dalam rupa bayi yang tidak berdaya, bayi yang harus dirawat. Subject to the weakness of humanity. Sebagai subjek dari kelemahan sifat manusia. God the Father permitted him, Jesus, to meet life's peril that is in common with every human soul. Allah mengizinkan Yesus untuk bertemu dengan segala kelemahan hidup manusia. To fight the battle, untuk berperang atau untuk berperang dalam pertempuran, as every child of humanity must fight it. Sama halnya di mana setiap anak manusia harus berjuang. Every single life we are constantly fighting. Karena setiap jiwa kita ini kita harus berjuang. We are fighting against the temptations of the devil who makes us discouraged. Kita berjuang terhadap segala godaan iblis yang berusaha mematahkan semangat kita. We are fighting against the lies of the devil who wants us to think that God does not care or God does not love us. Kita semua berjuang terhadap penipuan iblis yang berkata bahwa Allah tidak mengasihi dan tidak peduli kepada kita. Therefore, he wants us to doubt God and to do things on our own strength. Oleh karena itu, iblis ingin agar kita meragukan Allah dan melakukan semuanya dengan kekuatan kita sendiri. At the risk of failure
and eternal loss, God the Father was willing to give Jesus to us. Dengan resiko kegagalan dan kekalahan kekal, itulah pengorbanan yang diberikan Yesus kepada kita semua. Do we really understand what this means? Apakah kita benar-benar memahami maksud ini semua? One little failure, there will be an eternal loss. Satu kegagalan kecil akan menghasilkan kekalahan kekal. How do we know what this risk is? Bagaimana kita bisa mengetahui resiko ini? How do we know what it is that God the Father was willing to risk? Bagaimana kita bisa mengetahui resiko apakah yang dimiliki oleh Allah Bapa? Let's open our Bible to Colossians 1, verse 15 through 17. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. It says Jesus was the one who created all things. Di sini disebutkan bahwa Yesus yang menciptakan segalanya. That are in heaven or in earth. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. That are visible or invisible. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Whether thrones, dominions, or principalities or powers. Baik singgasana, kerajaan, pemerintah maupun penguasa. In Him is life. Di dalam Dia ada kehidupan. In Jesus, where everything consists of. Dengan Yesus dan segala yang diciptakan. It consists in Jesus. Semuanya itu ada di dalam Yesus. So what we have to understand is if Jesus would have failed, kita harus memahami kalau Yesus gagal, because all living creatures, all living things consisted in Him, karena semua makhluk hidup atau semua yang hidup itu ada di dalam Yesus, and the wages of sin is death, dan upah dari dosa adalah maut, that one failure would have destroyed the whole life from everything in the universe, not just on this earth. Maka satu kesalahan kecil saja akan memusnahkan semua kehidupan, bukan hanya yang ada di bumi ini. That's how much God the Father was willing to risk for you and me. Ini menunjukkan seberapa besar resiko yang diambil oleh Allah Bapa untuk Anda dan saya. If I can only imagine that I was one of the angels in heaven, kalau boleh saya bayangkan, saya adalah salah satu malaikat yang ada di surga, realizing the risk that is involved for Jesus to come down to this earth, menyadari dengan seberapa besar risiko yang dikandung Yesus ketika Yesus harus datang ke bumi ini, I would have said, Jesus, let me do it. Saya mungkin akan berkata kepada Yesus bahwa sayalah yang akan melakukannya. Because if I fail, then everyone else can still live. Karena kalau saya gagal, maka semuanya akan tetap hidup. Because life does not consist in me. Karena kehidupan tidak ada di dalam saya. But if you fail, Jesus, all of us is at risk.
Tetapi kalau Yesus gagal, kita semua berada di dalam resiko itu. Are you sure you're willing to do this for those who you know will reject you anyway? Apakah Yesus Anda yakin akan melakukan ini untuk mereka yang akan tetap menolak engkau? But Jesus said, Tetapi Yesus berkata, when he looks at the cross, ketika Yesus melihat salib itu, when he looked at the risk involved, ketika Yesus melihat segala resiko yang ada di dalamnya, then he looked at you and me. dan ketika Yesus melihat kepada Anda dan saya, He said he was willing to went forth to sow because we are worth it. Yesus berkata bahwa dia akan tetap pergi keluar untuk menabur karena Anda dan saya sangat berharga. He was willing to risk it all because he says we are worth it. Yesus berkata, dia rela mengambil resiko itu karena Anda dan saya sangat berharga. See, unless we understood what Jesus has done, kalau kita tidak memahami apa yang telah Yesus lakukan, unless we understand the true value of who we are in God's eyes, kecuali kita memahami seberapa berharganya kita di mata Allah, we will never be able to be healed from our hard-heartedness, our half-heartedness, and our thorny hearts. Kita tidak akan pernah bisa disembuhkan dari hati yang keras, setengah hati, dan hati yang berduri. Therefore, the devil is doing his best to veil God's love in our heart, not wanting us to see it. Oleh karena itu, iblis akan terus bekerja agar menggagalkan kita untuk melihat seberapa besar kasih Allah bagi kita. But Jesus wants to unveil all of the lies to let us know that we are worth it. Tetapi Yesus berusaha untuk membuka kebohongan itu untuk menunjukkan bahwa Anda sangat berharga. Jesus risked it all. Yesus telah mengambil resiko semuanya itu. Jesus paid it all. Yesus telah membayar semuanya itu. To show us that we are worth it. Untuk menunjukkan bahwa kita sangat berharga. And the question that he's asking you. Dan pertanyaan yang Yesus tanyakan kepada Anda. Because he honors your freedom of choice. Karena Yesus menghargai kebebasan Anda untuk memilih. He's asking us, is Jesus worth it for us to give our heart to him? Apakah Yesus berharga sehingga kita mau memberikan hati kita kepadanya? Unless we give our heart to him, he cannot heal our brokenness. Kalau kita tidak memberikan hati kita kepadanya, Yesus tidak akan bisa menyembuhkan hati kita yang telah terluka ini. Unless we give our heart to him, he cannot fully form us into his image. Kecuali kalau kita memberikan hati kita kepadanya, Yesus tidak akan bisa membentuk hati kita yang sepenuhnya. Unless we give our whole heart to him, he cannot fill us with his love, his joy, and his peace. Kecuali kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Allah, maka Allah tidak akan bisa memberikan kasih, damai, sejahtera, dan sukacita kepada kita. Therefore, is Jesus worth for you to give your heart? Apakah layak kita agar kita memberikan hati kita kepada Yesus? And I hope you can answer this question with your whole heart. Saya harap Anda bisa menjawab pertanyaan ini dengan hati Anda yang sepenuhnya. May God bless you. Tuhan memberkati Anda semua.
Amin. Membuat kita tertegun ya, betapa baiknya terharu ya kalau saya mendengar dari pemaparan malam hari ini betapa ada hubungannya penciptaan dengan hati kita, tapi point out-nya terakhir adalah bagaimana dengan hati kita, di mana kita sangat-sangat worth it di mata Allah ya, di mana Allah sendiri merelakan anaknya satu-satunya untuk kita. Untuk kita, sementara kita masih sering menggunakan persepsi cara pikir kita sendiri. Dan yang sangat interesting juga adalah disitulah kasih Allah, di mana yang kita tahu semua ya Irene kan, extreme love dari Jesus adalah pada saat dia mati di kayu salib sebagai manusia. Tapi ya di mana di awal penciptaan juga dia tahu, karena dia memberikan decision ya, dia memberikan kebebasan, power of choice, dan dia tahu pada saat dia menciptakan kita bahwa manusia itu bisa mengkhianati dia. Ya, bisa mengkhianati dia. Jadi betul-betul dari pemaparan malam hari ini adalah Tuhan itu sangat ingin sinarnya itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan seperti yang kita ketahui bahwa hati di dalam Alkitab itu adalah bukan jantung yang berdegup, ya, jantung yang membuat kita deg-degan, bukan, tapi hati, dari hatilah di mana kita bisa memilih mana yang benar. Mungkin ada yang, karena saya lihat waktu sudah jam 9 malam ya, ada yang mau bertanya atau berdiskusi singkat, atau ada yang mau menambahkan, boleh silahkan. Karena sesi kita bukan sesi yang tegang ya, tapi sesi yang boleh secara langsung saja di unmute dan boleh langsung bertanya. Oke, mungkin beberapa masih mencerna ya, Irene ya. Di awal saya ada sedikit pemikiran, Irene. Di awal dari sesi kita dikatakan bahwa the war itu kan started dari heaven, ya. Jadi bahwa Tuhan pun menciptakan malaikat, karena malaikat juga ciptaan Tuhan ya. Jadi menciptakan malaikat itu dengan power of choice. Karena banyak dari kita yang berpikir, if it started from the heaven, the war, berarti sementara tadi Irene bilang bahwa Yesus itu dia turun dua dari manusia, dari Tuhan, level di bawahnya ada malaikat, lalu kita. Jadi kalau kita turun menjadi insect, ya, jadi kecoa gitu kan ya. Itu untuk pemikiran visual kita gitu. Mau nggak kita jadi kecoa gitu kan ya? Tapi di sini adalah bagaimana lingkungan yang katanya full of His glory gitu ya, tetap ada war itu. Tapi disitulah kalau saya melihat bahwa Alkitab kita itu sangat, dia tidak memberikan hanya yang manis-manis, tidak hanya sugar coating, tapi dia mau kasih lihat bahwa even malaikat pun dia berikan power of choice itu. Nah, kalau mau menggali lebih dalam, mungkin itu ada next session ya, Irene ya. Cuman yang kita mau angkat adalah bahwa malaikat pun diberikan Tuhan the power of choice. Jadi it's balik lagi kepada kita. Dan nanti kita juga akan bisa melihat, apakah Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk Lucifer bertobat. It's about the heart juga gitu kan, daripada malaikat itu tadi. Tadi saya lihat Tante Lita sudah sempat angkat tangan kah? Silakan Tante. Oke, Salam Irene. It's so nice to meet you again. Hai Tante Lita. Hi. Irene, I would like to ask you, who create the Satan? Setan siapa yang menciptakan? Who create the Satan? I want to know. Okay, very good question, Tante. Actually, we can go ahead and turn to let the Bible speak for itself. Pertanyaan yang sangat baik, Tante Lita.
Mari kita buka Alkitab kita untuk menjawab pertanyaan Tante Lita. Just one moment, Tan. Let me go ahead and get the... Because that is a very good question that you ask, and I want the Bible to be the one that actually answers the question. Karena pertanyaan Tante Lita ini sangat bagus sekali, dan saya ingin Alkitablah yang menjawab pertanyaan Tante. Let's go ahead and open our Bible to Isaiah chapter 14 first. Mari kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 14. Isaiah chapter 14, and we'll go ahead and read verse 12. Yesaya pasal 14 ayatnya yang ke-12 until 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Saya bantu bacakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. So in here it says that how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Di sini disebutkan bahwa engkau sudah jatuh dari langit, Lucifer, putra fajar. So from here we can see that Lucifer was part of the heavenly beings. Jadi di sini kita tahu bahwa Lucifer itu merupakan bagian dari warga surga. In fact, in Ezekiel, it says that he was so perfect. There's no other creation that is as beautiful as Lucifer. Bahkan di Yehezkiel disebutkan bahwa Lucifer ini adalah ciptaan yang sangat sempurna. Bahkan tidak ada ciptaan lain yang seindah dia. But the problem is in verse 13. Tetapi masalahnya di ayat 13. Lucifer has said in his heart. Lucifer itu berkata di dalam hatinya. I will ascend into heaven. Aku hendak naik ke langit. I will exalt my throne above the stars of God. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. In fact, he wants to be like the Most High God. Bahkan dia ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi. So that's why there was this big war that happened in Revelation 12 that we read. Oleh karena itu terjadi peperangan besar yang terjadi di surga di dalam Wahyu 12. And Miranda asked the question, did Lucifer, who now is Satan, had a chance to be redeemed? Kemudian Miranda bertanya kepada saya, apakah Lucifer bisa diselamatkan? And if you can imagine, jika Anda bayangkan, Lucifer's position was next to God. Posisi Lucifer adalah di sebelah Allah Bapa. He was a representation of who God is to all the other angels. Ia merupakan perwakilan Allah di antara para malaikatnya. So that means he knows God more than anyone else. Artinya Lucifer ini mengenal Allah lebih dari yang lainnya. Just like, for example, I have such a close relationship with my husband that I know my husband more than any one of you. Sebagai contoh, saya mengenal suami saya jauh lebih daripada orang lain mengenal suami saya. So who would you believe if I'm the one who tells you that my husband is a bad husband? Jadi siapa yang akan Anda percayai kalau saya mengatakan bahwa suami saya adalah suami yang buruk? Would you believe me or would you believe Miranda?
Apakah Anda akan percaya kepada saya atau percaya kepada Miranda? Who would you believe? Of course, Irene. Bos. Why? Orang akan percaya kepada saya, istrinya. Because I know him. Karena saya mengenal suami saya. I represent him. Saya mewakili suami saya. And therefore, that is the same situation with Lucifer. Dan itulah situasi yang sama yang terjadi pada He Lucifer. knew everything about God's love. Dia tahu tentang kasih Allah. There was nothing that God hid from Lucifer Tidak ada yang disembunyikan oleh Allah dari Lucifer. in regards to his true character. Sehubungan dengan karakter Allah yang sebenarnya. So therefore, there was nothing else that God can show to Lucifer in regards to God's character. Jadi semua karakter Allah itu ditunjukkan Allah kepada Lucifer. So with us is a different story. Dengan kita itu cerita yang berbeda lagi. We have not seen God face Pertama, to face. kita belum pernah melihat Allah secara langsung. Therefore, we don't know the true, all fullness of God's character of love. Oleh karena itu kita belum mengenal keseluruhan dari karakter Allah yang penuh dengan kasih. Therefore, God is continually to show us by unveiling his love to us so that our heart can be won to him. Oleh sebab itu Allah terus menunjukkan kasih-Nya yang tidak terputus kepada kita agar hati kita bisa dibawa kepadanya. But with Lucifer, there's nothing else he can show because he has revealed it all to him. Tetapi untuk Lucifer Allah telah menunjukkan semuanya kepadanya. I hope that answers your question. Oke, thank you. Jadi asal-usulnya semua dari Lucifer yang sehingga terjadilah adanya setan, ya? Yes, he No. became Satan, yes. Oh, iya. Me, the deceiver. Jadi mungkin ini bisa dibalik lagi ke sesi beberapa waktu lalu, di mana perintah nomor 1 dari Ten Commandments itu kan jangan ada Allah lain ya. Ternyata Allah lain itu adalah diri kita sendiri. Jadi sama sebenarnya karena kita diberikan power of choice, begitu juga dengan malaikat. Ya dalam hal ini adalah Lucifer. Ya memang kalau digali dan digali lagi itu pasti akan banyak mempertanyakan ya. Nah, nanti itu mungkin bisa kita tahu pada saat kita sudah di heaven. Tapi as far as with the limitation of human gitu ya, bahwa kunciannya adalah diberikannya power of choice. Maka dengan diberikannya power of choice, nomor 1 yang paling bisa menyangkal Yesus adalah diri kita sendiri. Jadi balik kepada Lucifer, dia yang paling tahu ya, karena God reveal segalanya kepada dia. Dan kalau ditanya dari mana, karena ada si power of choice itu. Dan pada saat kesombongan itu masuk, mulailah seperti yang tadi di Yesaya 14. Ya dikatakan di sana. Mungkin di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas ya, karena dikatakan di sana, oh Lucifer. Because in Indonesian, tidak dikatakan demikian. Itu hanya dikatakan bintang, hai bintang timur. And sometimes it is really a tricky one, ya karena bintang di timur we thought it's Jesus, right? Tapi di King James Version itu jelas dikatakan bahwa oh Lucifer. Jadi jelas asalnya Lucifer adalah dari surga dan dia karena hal-hal yang tadi dia katakan dan terakhir adalah di ayat 14 dikatakan aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Disitulah mulai kejatuhannya dia. Oke, that's great. Ada yang mau menggenapi atau ada yang mau bertanya? Oke, one last question, Irene, mungkin sebelum kita tutup malam hari ini, karena kita membicarakan mengenai kemuliaan Allah tadi ya. Kan dikatakan oleh Irene di sini bahwa apa sih kemuliaan Allah itu? Ternyata the character of God. Ya kan? Apakah Irene ada ayat referensinya yang menyatakan that the glory itu adalah characters of God? Di mana kita juga tahu ya cerita pada saat Musa ya minta untuk Tuhan tunjukkanlah gitu kan. Makanya kita punya ada lagu di celah batu ya bahwa Tuhan bilang
aku akan menunjukkannya, tapi kamu tidak dapat melihat aku. Karena itu dia the glory-nya itu ya. Nah, mungkin Irene bisa share untuk ayat penutup kita malam hari ini supaya kita juga lebih jelas ya pada saat kita mengatakan all to his glory. Gitu. Itu apa? Dan kita juga perlu mengingat bahwa pada saat kita kembali ke rumah Bapa, yang kita bawa adalah karakter. Dan pada saat kita bertemu dengan kekasih-kekasih kita di sana, kita juga akan mengenal lewat karakter. Nah, ini agak panjang. Ya, orang yang sudah sudah meninggal bisa dibilang atau sudah berada di surga. Kenapa kita bisa melihat dia? Mungkin kita bisa juga merefer ke cerita di mana pada saat Elijah, I think ya Moses itu berbicara dengan Tuhan dan orang-orang yang mengenal dia kenal itu semua mengenal dari juga karakternya. Silakan Irene. Thank you, Miranda. If we can open our Bible to Exodus chapter 33. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Keluaran pasal 33. And we're going to go ahead and read verse 18 and verse 19. Keluaran 33 ayat 18 sampai 19. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan yang mengasihani siapa yang kukasihi. So Moses asked God, show me your glory. Musa bertanya kepada Allah, tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku. And the Bible says, but see, what's so interesting is that in Bahasa Indonesia it says tetapi. Isn't tetapi but? Yeah. Yeah. That's not actually right, because the King James Version, it says then, which means afterwards. Di dalam edisi New King James disebutkan bukan tetapi di ayat 19, tetapi lalu firman-Nya. Because then he said, I will make all my goodness pass before you. Lalu firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. And then if we look at Exodus 34 verse 6, it says, kalau kita lihat Keluaran 34 ayat yang ke-6, di situ disebutkan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. And verse 7. Dan ayatnya yang ke-7, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. So in here it says, when Moses asked for God to show him his glory, then God showed him his character. Di sini ketika Musa meminta kepada Allah untuk memperlihatkan kemuliaannya, dan Allah menunjukkan karakternya kepada Musa. Which is the character of love. Yaitu karakter Allah yang penuh dengan kasih. Oke, thank you. Semoga ini jelas ya. Jadi kita sangat bersukacita karena bukan saja karena kasih-Nya yang kita rasakan sungguh-sungguh dan hanya karena kasih-Nya saja yang bisa merubah hati kita, pikiran kita. Dan Tuhan tidak pernah memaksa, ya. Tapi Tuhan selalu menggunakan segala cara untuk kita yang mau untuk diubahkan. Semoga pembelajaran kita malam hari ini dapat kita resapi, kita gumuli bersama dengan Tuhan, dan juga dapat mengubah, karena yang pasti
pada saat kita lebih mengerti, mengenal akan hati Tuhan, maka bagaimana kita menjalankan kehidupan perjalanan kita ini juga akan lebih lagi merasakan betapa Tuhan sangat sayang kepada kita. Mungkin ada closing statement dari Irene, silahkan. As we understand how much we are worth, Setelah kita memahami betapa berharganya kita, as we understand what Jesus has done for us, dan kita memahami apa yang telah dikorbankan Yesus bagi kita, it is our choice to want to be made whole. dan menjadi pilihan bagi kita apakah kita mau dibentuk sepenuhnya. So next week, our theme is going to be, what can we do so that our heart can be that good ground that Jesus ended his parable with. Dan untuk minggu depan kita akan akhiri apa yang bisa kita lakukan agar hati kita bisa menjadi tanah yang baik, agar Yesus bisa mengakhiri perumpamaannya. And I hope you can come with us and join us again next week as we study God's Word. Saya berharap Anda semua bisa bergabung lagi dengan kami minggu depan. And may God bless you. Tuhan memberkati Anda semua. Is there any prayer requests before we end this session in prayer? Apakah ada permintaan doa sebelum kita mengakhiri sesi malam hari ini? Silakan, mungkin yang mau prayer request. Kayaknya Ibu Tuti sudah buka mic. Silakan Ibu Tuti. Yeah, thank you. Yeah, many things lah. I cannot say. Okay, thank you. Tante Vera, ada special request? Iya, thank you. Boleh berdoa buat Tante Ella. She started a chemo last week, and then the second one on the 1st of April, and it will be 6th time. Oke. Ya, gitu. Tomorrow I will have a lunch with her karena dia udah agak enakan. Saya mau ajak lunch besok. And I always tell her that we always pray for her. That Irene always pray for her. Thank you so much, Irene, Miranda, and Natalia. Miranda, anak-anak tante ya. Oh ya, Irene, Joko, Putra, and Prabah untuk bisa in his time Terima Yesus. untuk mengenal Tuhan Yesus. Amin. Amin. Any other prayer request? Mungkin bisa mendoakan untuk, di sini ada tante saya, untuk Om Dilan. Dia sudah Om Dilan, ya Irene, untuk bisa pemulihan, dijaga, dan khususnya untuk Tante Wulan ya yang mendampingi. Thank you, Miranda. Yes, please. Thank you so much. Om Dilan ini sudah, I think more than 10 years ya Tante Wulan ya? Since 2013. No, 9 years. 2019. Ya, dari 2019. 201. Oke, dari 2013, Irene. Mungkin Tante bisa share sedikit, jadi kita bisa kuatkan dalam doa. Jangan dulu deh. Oke, fine. So, intinya kita doakan juga buat Tante Wulan, but at least you know that we are here. Di sini juga untuk tidak hanya untuk perempuan, tapi memang kita mendoakan banyak beberapa prayer list untuk Om Dilan juga yang mungkin berjuang ya di dalam penyembuhan, dan yang paling ini adalah my auntie ini superwoman Irene. Jadi mungkin saat ini belum bisa, tapi di satu saat nanti in his time dia bisa sharing, dan itu akan menguatkan kita semua juga, dan khususnya menguatkan Tante Wulan juga. Amin. Yes, Uncle Dilan.
Juga tadi mungkin ada Tika ya, Irene, untuk didoakan untuk dia bisa, you know what the prayer is. Okay, and for Muja juga mungkin untuk the result will be end of this month. Dan ya, kesehatan ya, beberapa yang hadir malam hari ini saya tahu juga dalam kondisi yang bergumul dengan kesehatan. Jadi ada tadi anak dari Tante Yvonne, Baby Lin sudah lebih baik, Baby Lin sudah lebih baik dalam pemulihan. Ada Pak Adi dengan anaknya. Tuhan. Amin. Ada Pak Adi, Zahira, anaknya sudah keluar dari rumah sakit, Pak Adi. Oke, dan kita juga bisa doakan di sini ada Tante Fani. Ya, kenapa Bu Mir? Sudah keluar dari rumah sakit anaknya, Pak? Udah. Oh, puji Tuhan. Udah, baik. Makasih Bu Mir. Pray, dan yang pasti untuk kita semua tetap sehat dan bisa kembali minggu depan. Mungkin kalau ada yang mau sharing juga kesaksian minggu depan kita bisa tunggu ya Irene ya, dari beberapa sesi ini, sesi yang ke-6. Silakan Irene. Well, the most important question that I think we all have to answer, are we willing to give our heart to Jesus? Pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah apakah kita mau menyerahkan hati kita kepada Yesus? And my prayer is that every single one of us is willing to give our heart to Jesus. Dan doa saya adalah agar semua kita mau menyerahkan hati kita kepada Yesus. Amin. And let us go ahead and bow down for a word of prayer. Mari kita berdoa. Father in heaven, thank you for showing us how much you love us. Thank you for showing us that we are worth the risk for you. And thank you, Jesus, for willing to leave heaven, to leave your divinity form so that you can identify yourself with us as a human being. Yes. And Father, the reality is we are still struggling in our mind and in our heart. The devil is still working hard to deceive us, to discourage us, to distract us. But Father, from our Bible study this evening, you have shown us that it is within our power of choice to surrender our heart to you. So Father, we as your people would like to bow down in humility to offer you our heart. Please take our heart, dear Lord. Please keep it so that you will be able to mold us by giving us light in our darkened heart, to form our heart to its fullest form, to be like Jesus, and to fill our heart with love, joy, and peace. And Father, you know the struggle that each one of us are facing. You know what each of our needs are. For example, you know that Tante Ella will be going through her treatments for her cancer. We ask for your mercy and your strength and your healing for her so that she may be able to endure this chemotherapy sessions and that she may be able to find healing that comes from you. You also know, dear Lord, how Tuti is going through her own personal struggles with her personal situation. You know what is best for her. So Father, please guide her, show her the way so that she may be able to be a wife, a mother, a daughter that brings honor and glory to your name. And help her, dear Lord, with the challenges that she faces so that she knows that she is never alone because you will never leave her nor forsake her.
And Father, please be with every one of our children, these young people who are still in the verge of trying to decide whether or not they can trust you with their life. Please, Father, help them to see the trueness of your glory, which is your character of love. Please win their heart, just like you are planning to win Joko, Putra, and Prabha's heart. Please help them, Father, to see you in your true light and take away the devil and his deceiving angels that wants to continue to put them in darkness. Take them away, dear Lord, so that they may be able to see your light. And please bless Tanta Lita as a mom. Bless her with wisdom and love, that she will be able to be a good example to her children and her family. Please continue to be with Dylan and Tanta Wulan. You know the struggles that they are going through on a day-to-day basis. Father, you're the only one who can give them the strength, the perseverance to move forward, knowing that this world that we live in is just a temporary place, but we are longing for heaven, where there will be no more sickness, there will be no more sorrow, there will be no more pain, where we can live with Jesus forevermore. Please continue to be with Tanta Keke, Miranda's auntie, who's also going through her own medical issues. Please be with her, and please be with Istra and Amanda and those who I have not mentioned, but you know are struggling with their personal health. Father, please continue to give them healing mercy. And dear Lord, please continue to be with Tika. Help her, Father, to feel your presence, to feel your love, so that she may be freed from the fear that she has in her heart. Please continue to be with Mucha. As you know, she's waiting for the results of her school. You know what her future is. Please continue to guide her. And we praise you for baby Lynn, who is growing better, improving each day. Please continue to improve her health, dear Lord, and help her as she is growing to be a person that has a purpose in your life. And we want to praise Pa Amir's child also, who's no longer in hospital. Please continue to heal his child so that he will be completely healed from whatever disease that the child has. And Father, most importantly, please keep our heart so that our heart will be continually to be connected to you, and that we can share this good news for your message next week, where we can gather together again to study your word. We ask this all in the precious name of Jesus, who made it all possible. In his name we pray. Amen. Amen. Thank you, Irene. Thank you. May God bless you. And I hope to see you again next week. God bless you. Thank you, Irene. Thank you, Miranda. Thank you semuanya. Thank you, Natalia, You're for welcome. always being faithful in translating, and Miranda for always being the host. And You're welcome, Irene. Thank you so much, God bless you all. Irene. God bless you, Miranda and Thank you, Natalie. Erin. Thank you all. Bye. Bye. For the prayer.